Stateless Address Auto Configuration atau SLAC dan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP versi 6. Pertemuan kali ini akan membahas tentang SLAC, Stateless DHCP versi 6 dan Stateful DHCP versi 6. Juga termasuk konfigurasi router dalam mode SLAC, konfigurasi router sebagai server stateless DHCP versi 6, konfigurasi router sebagai klien dari DHCP versi 6, dan konfigurasi router sebagai server stateful DHCP versi 6. Jadi untuk IP versi 6, kita menggunakan DHCP versi 6, dan sifat IP versi 6 sendiri agak berbeda dengan IP versi 4 dalam kaitan pemberian alamat IP. Banyak dari materi tentang SLAC sudah dibahas di bab IP versi 6 di mata kuliah Jarkom 1. Jadi sangat disarankan nanti kalau misalnya ada yang terlewat atau yang terlupakan bisa dilihat kembali materinya. Dan ini pun sedikit ada review yang terkait dengan materi Jarkom 1 sebelum kita masuk ke bagian konfigurasi. Seperti pada IP versi 4, alamat IP versi 6 Global Unicast Address bisa dikonfigurasikan secara manual atau secara dinamis. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk memberikan alamat IP versi 6 Global Unicast secara dinamis. Kalau secara statis kita tidak bahas, itu bisa langsung diketik, dimasukkan secara manual. Cara pertama adalah Stateless Address Auto Configuration, SLAC. Saya sebenarnya SLAAC, tapi saya sebut saja dengan singkat SLAC ya, SLAC only. Atau kedua, SLAC dengan kombinasi stateless DHCP versi 6. DHCP untuk IP versi 6. Dan yang ketiga adalah stateful DHCP versi 6. Mari kita lihat lagi terkait dengan pemberian IP itu tergantung pemberian IP dinamis ya pada IP versi 6 itu tergantung pada router advertisement. Jadi router IP versi 6 terdekat akan mengirimkan router advertisement. Router advertisement ini dikirimkan secara periodik dan informasi di dalamnya yang menentukan apakah si klien nanti memilih cara mendapatkan IP-nya. Jadi routernya memberitahukan kepada si klien kamu mau dapat IP versi 6 caranya begini. Nah, caranya yang mana itu dinyatakan di dalam router advertisement atau kita singkat RA. Ada 2 flag yang bisa digunakan yaitu flag M dan flag O. Ini kalau kita lihat dari struktur router advertisement-nya di sini, di bagian auto config flags, di sini kita pecah lagi ya. Ini ada, lihat di sini, di bagian auto config flags, ya. Ini dipecah lagi bit-bitnya. Ada bit yang untuk kolom M, itu disebutnya manage address config, flag M, dan other stateful config, flag O. Masing-masing ukurannya 1 bit, lalu diikuti dengan reserve 6 bit untuk masa depan. Saat ini tidak ada isinya, nilainya 0. Nah, flag M kalau diisi dengan angka 0, maka router advertisement memberitahukan kepada klien, silahkan gunakan mekanisme SLAC, stateless. Kalau 1, maka gunakan stateful. Artinya nanti minta ke server DHCP. Nah, kalau flag O-nya diisi dengan 1, artinya gunakan informasi tambahan dari stateful. Nah, ini nanti kombinasinya adalah 0, 0, M0, O0, itu SLAC murni, M0, O1 itu SLAC dengan kombinasi DHCP stateless, ya, DHCP IP versi 6, lalu M-nya 1, O-nya tidak pengaruh, 0 ataupun 1, berarti dia menanyakan ke DHCP server untuk IP versi 6. Nah, ini ya, ini kombinasinya ya. Jika router mengirimkan RA dengan nilai M0O0, maka gunakan SLAC. Jadi klien yang menerima router advertisement ini mengetahui bahwa, oh kata router saya harus menggunakan metode SLAC. Kalau saya menerima kodenya M0O1, berarti saya stateless DHCP. Kalau M-nya 1, terlepas dari nilai flag O-nya berapapun, maka sifatnya adalah stateful.
Nah, untuk set nilai M pada router Cisco, konfigurasi di router Cisco, itu kita masuk ke configure interface, jadi config if kondisinya. Lalu kita set dengan perintah no IP versi 6 second manage config flag. Jadi di sini artinya nilai M-nya adalah 0. Kalau mau M-nya 1, no-nya dibuang. Jadi IPv6 second manage config flag. Sedangkan untuk flag O bisa diisi 0 dengan perintah no IP versi 6 second other config flag dan nilai O sama dengan 1 untuk IP versi 6 second other config flag. Sekali lagi, gunakan perintah ini pada interface terkait karena ini dimasukkan ke dalam interface yang mengarah ke arah jaringan yang mau kita tentukan sifat mendapatkan IP-nya. Itu kita buat kombinasi M0O0 atau M0O1 atau M1. Kalau M1 terlepas dari nilai apapun, O-nya nanti tetap akan stateful. Oke, kita lihat sekarang Slack. Stateless Address Auto Configuration. Slack digunakan jika router advertisement menyatakan nilai flag M 0 dan nilai flag O 0. Slack adalah metode di mana perangkat dapat mendapatkan alamat IP versi 6 unicast global tanpa memanfaatkan DHCP versi 6 server. Jadi tidak perlu DHCP versi 6 server. Komponen inti dari Slack sebenarnya adalah ICMP versi 6 yang mirip dengan ICMP versi 4 dengan fungsi tambahan yang lebih banyak. Slack menggunakan ICMP versi 6 router solicitation dan router advertisement untuk memberikan pengalamatan dan informasi konfigurasi lainnya yang biasanya diberikan oleh server DHCP. Itu kalau kita pakai Slack plus stateless DHCP versi 6. Maka pastikan router mengirimkan mode Slack yang tadi flag M0 dan flag O0. Kalau dia menerima ini kita ulang sedikit mundur. Saat si klien masuk ke jaringan, dia akan mendapatkan IP versi 6 otomatis menggunakan Slack. Ya, jika dia dikonfigurasikan untuk menggunakan Slack, maka dia akan kirimkan pesan router solicitation. Gitu ya. Pesan router solicitation dikirim ke semua router IP versi 6 di multicast FF02:2. Maka si router IP versi 6 akan mengirimkan router advertisement untuk menyediakan alamat informasi pada klien. Jadi isi utama dari RA-nya adalah ada informasi prefix. Prefix di sini adalah sebenarnya bahasa dari IP versi 6 untuk alamat network ya, network address di IP versi 4. Lalu prefix length, kalau di IP versi 4 kita mengetahuinya prefix length juga atau subnet mask. Di sini hanya prefix length dan informasi lainnya yang akan kita bahas di slide berikutnya. Paket RA akan dikirimkan menggunakan alamat sumber, yaitu alamat link lokal dari router. Kalau kalian ingat bahwa pada konfigurasi IP versi 6 di router, nanti ada alamat global unicast dan ada alamat link lokal. Yang wajib ada malah alamat link lokal. Global unicast itu sifatnya kalau mau terkoneksi ke internet. Nah, kalau hanya di jaringannya sendiri, dia pakai alamat link lokal. Paket RA akan dikirimkan dengan alamat link lokal. Ini router mengirimkan pesan RA secara periodik, yaitu 200 detik, atau berdasarkan permintaan router solicitation. Router advertisement akan dikirimkan ke alamat IP versi 6 all nodes multicast. Ini mirip sifatnya jadi kayak broadcast di IP versi 4 ya. FF02:1. Seperti tertuang dalam nama Slack, stateless service artinya tidak ada server yang mempertahankan informasi alamat jaringan. Jadi pada Slack tidak ada server DHCP yang dipakai, ini Slack murni. Pada Slack juga tidak ada server yang mengetahui IP versi 6 dipakai oleh siapa dan IP versi 6 mana yang tersedia. Jadi dalam konteks ini, begitu si router sudah mengirimkan RA-nya, klien kemudian akan menerima dan dia lihat, oh si router menggunakan prefix sekian. Prefix sekian itu dengan prefix length sekian. Biasanya adalah 64 bit pertama, itu dinyatakan di prefixnya. Kemudian 64 bit berikutnya yang harus ditentukan sendiri oleh klien. Itu interface ID. 64 bit bagian kedua. Nah, cara membuat 64 bit bagian kedua, sebagai pengingat, alamat IP versi 6 panjangnya 128 bit ya.
Ada dua cara untuk membuat IID, interface ID tadi, yang sifatnya unik. Yang pertama adalah mekanisme EUI64 dan mekanisme kedua random generated. Saya tidak akan bahas terlalu dalam proses EUI64 dan random generated karena ini dibahas di Jarkom 1. Pada intinya EUI64 itu menggabungkan nilai MAC itu dari layer 2 ya, MAC kartu jaringan, dengan mekanisme pembalikan, ada yang bagian di flip, kemudian disisipkan FFFE, itu EUI64. Ini ada prosesnya, nanti kalian bisa baca. Ini ada contohnya juga, jadi kalau si PC-nya punya alamat MAC address dari kartu jaringannya, maka ini dibagi dua, dipecah bagian kiri dan bagian kanan, kemudian disisipkan FFFE, dan ada bit yang dibalik di sini. Maka didapatkan 64 bit IID, interface ID. Dan itu kemudian ditempelkan di bagian belakang dari alamat prefix yang diterima dari router, di router advertisement. Jadilah dia dapat alamat IP versi 6. Keuntungan EUI, format MAC bisa digunakan untuk menentukan interface ID, memudahkan administrator track IP versi 6 address. Kerugiannya, beberapa pihak khawatir karena alamat MAC terbuka dengan jelas, ketahuan nih MAC address-nya. Oke, tapi terlepas dari itu, sekarang yang lebih umum dipakai adalah, pada sistem operasi yang lebih baru, adalah randomly generated interface ID. Jadi dibuat secara random, secara acak. Oke, jadi yang model EUI64 itu sebatas sampai Windows XP, zamannya tua sekali, itu hampir 20 tahun yang lalu ya. Dan mungkin beberapa jenis server tertentu. Setelah itu semua sudah mulai menggunakan randomly generated interface ID. Nah, randomly generated interface ID untuk membuat IID itu sebenarnya konsepnya gampang saja. Dia akan mengkombinasikan alamat global unique address yang didapatkan dari bagian depan prefix dari router ya, untuk membuat, dicampur dengan random untuk membuat global unique address tadi. Oke, berikutnya ini contohnya. Konsep kerja Slack berikutnya adalah karena Slack sifatnya stateless, klien harus verifikasi dulu bahwa IP versi 6 yang dibuatnya belum dipakai perangkat lain. Namanya juga random. Kemungkinan itu dipakai di perangkat lain selalu ada, meskipun mungkin sangat kecil. Jadi, klien mengirimkan ICMP versi 6 neighbor solicitation dengan alamat multicast. Jadi di sini dia kirim nih. Ini mekanisme dari duplicate address detection. Intinya sih dia nanya kurang lebih ya, hey teman-teman di jaringan, saya mau pakai IP ini, IP versi 6 ini kepake atau tidak? Dimana alamatnya adalah duplikasi dari 24 bit terakhir alamat IP versi 6 pilihan klien. Karena dipilih tadi antara dua metode tadi, kemungkinan besar adalah pakai yang model random. Jika tidak ada perangkat lain yang merespon, maka dianggap alamat tersebut sudah unik dan belum dipakai oleh perangkat lain, maka dia akan pakai. Jika ada balasan yang diterima, maka alamat IP versi 6 tersebut sudah digunakan oleh perangkat lain, dan klien tersebut cari lagi, random lagi, cari IID yang lain lagi, dan tanya lagi. Proses ini adalah bagian dari ICMP versi 6 Neighbor Discovery dan dikenal sebagai proses Duplicate Address Detection. Itu bagian pertama Slack. Stateless DHCP versi 6. Pada mode kedua ini, klien menggunakan informasi pada router advertisement untuk menentukan IP versi 6 unicast address. Jadi proses bagian itu masih sama. Tetapi untuk informasi tambahan, alamat DNS-nya di mana? Klien akan menanyakan kepada DHCP versi 6. Gitu. Jadi kalau pada proses yang pertama dia dapat IP, tapi dia belum mendapatkan informasi DNS ya, maka sebenarnya jaringan dia belum mendapatkan konfigurasi yang lengkap juga. Jadi di lapangan seringnya dikombinasikan dengan stateless DHCP versi 6 ini. Si router bilang kepada klien, kamu bikin IP sendiri, tapi tanya ya alamat DNS sama DHCP versi 6. Jadi kita harus menyediakan sebuah DHCP versi 6. Pada topologi kita lihat di sini ada sebuah DHCP versi 6, tapi dia tidak memberikan IP.
DHCP versi 6 di sini fungsinya hanya memberitahukan alamat DNS. Nah, jadi kata CPC, oke, router advertisement bilang saya harus pakai stateless DHCP versi 6. Berarti setelah saya buat IP, saya harus menanyakan informasi tambahan seperti alamat DNS kepada DHCP server versi 6. Jadi proses select tetap terjadi, prosesnya yang tadi ya, sampai titik di mana dia sudah dapat IP. Selesai. Itu proses select selesai. Sekarang dilanjutkan dengan permintaan si klien kepada DHCP versi 6. Si klien akan mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit kepada semua server DHCP versi 6 yang dikirimkan ke alamat multicast FF02:1:2. Ini alamat standarnya internasional bahwa nanti ini bertanya kepada server DHCP versi 6. Kemudian server DHCP versi 6 akan mengirimkan satu atau lebih DHCP versi 6 akan merespon dengan advertise, dikirim secara unicast. Ini memberitahukan bahwa ada server DHCP versi 6 siap memberikan layanan. Klien kemudian mengirimkan pesan DHCP versi 6 information request. Ini baru minta ya, permintaan bahwa, hey, saya mau informasi. Intinya adalah, tolong kasih tahu saya informasi tadi seperti DNS server. Kemudian si IP versi 6 yang dipakai oleh PC itu tidak ada sangkut pautnya sama DHCP versi 6. Karena tadi prosesnya tetap Slack. Dia nentuin sendiri. Balasan dari DHCP versi 6 adalah reply secara unicast yang berisi informasi yang diminta oleh klien. Misalnya alamat DNS server. Dengan demikian, si PC1 sekarang membuat IP-nya sendiri, memastikan sendiri bahwa IP versi 6-nya tidak duplicate dengan tadi DAD ya, dan menanyakan informasi tambahan ke DHCP versi 6 server. Tapi pada mekanisme yang kedua ini, pastikan bahwa DHCP versi 6 servernya tersedia, dan routernya mengirimkan router advertisement dengan kombinasi yang tadi sudah dibahas di depan, yaitu M sama dengan 0, O sama dengan 1. Flag O-nya sama dengan 1. M0, O1. Oke, jadi sekarang ini yang lebih umum sebenarnya. Kalau untuk jaringan IP versi 6, ada DHCP versi 6-nya untuk kasih tauin DNS. Ketiga, stateful DHCP versi 6. Stateful DHCP versi 6 mirip dengan stateful DHCP versi 4. Kalau DHCP versi 4 pasti stateful semua. Di mode ketiga ini, karena dari router advertisement yang dikasih tauin M sama dengan 1, gitu ya, maka PC1 yang menerima router advertisement M sama dengan 1 akan mengetahui bahwa, oke, saya tidak boleh buat IP sendiri. Sekarang saya harus tanya kepada server DHCP versi 6. Ini yang paling mirip dengan DHCP versi 4. Jadi DHCP versi 6 yang akan mengatur penyewaan IP, akan memantau penggunaan IP yang digunakan, dan seterusnya. Proses dari DHCP versi 6 sendiri, ada pesan solicit, sama seperti tadi, solicit dari klien ke server, lalu advertise secara unicast dari server ke klien, lalu kemudian request lagi dari klien ke server, kemudian lanjut dengan reply lagi dari server ke klien. Isinya adalah informasi yang dibutuhkan supaya si PC bisa membuat IP-nya sendiri, informasi IP yang disewakan, dan seterusnya. Nah, itu untuk DHCP versi 6. Jadi mirip sekali dengan DHCP versi 4. Kita masuk ke bagian konfigurasi. Untuk konfigurasi Slack, perhatikan di sini ada logo warna yang akan membedakan mana Slack. Ada 3 mode ya kita ya. Di warna yang ini adalah Slack. Untuk Slack, aktifkan IP versi 6 routing. Ini IPv6 spasi unicast min routing itu wajib dinyalakan di semua router IP versi 6. Sekali lagi ini konfigurasi Cisco, nanti bisa disesuaikan untuk perangkat lain.
Pastikan flag M 0, pastikan flag O 0. Lalu kita masuk ke interface yang terkait. Kita bisa lihat dulu verifikasi ya. Show IPv6 interface misalnya gigabit 01-nya terhubung ke LAN kita. Nah, di sini kita lihat ada tulisan host use stateless autoconfig for address. Ini berarti Slack. Lalu bagaimana kalau konfigurasi stateless DHCP versi 6? Perhatikan ribbon di sini kuning. Jadi kuning berarti kita sedang membahas stateless DHCP versi 6. Aktifkan IP versi 6 routing, ini sama, IPv6 spasi routing unicast min routing. Konfigurasi DHCP v6 pool, ini jika si router juga sekaligus sebagai server DHCP versi 6. Kalau mesin server DHCP versi 6-nya dipisah di mesin yang berbeda, berarti tidak perlu konfigurasi pool sama parameter di router. Gitu ya. Karena ini sekaligus dijadikan si router juga sebagai DHCP server versi 6-nya, maka dibuat poolnya, lalu dinyatakan nilai yang mau diberitahukan, DNS servernya berapa, domain name-nya apa, itu opsional, lalu masuk ke interface, dan nyalakan servernya, IPv6 DHCP server, pool name-nya apa. Ya. Lalu pastikan juga flag M-nya 0 dan flag O-nya 1. Ini contohnya. Contoh di sini adalah si router 1 sebagai stateless server, DHCP versi 6 stateless server, juga sebagai pemberitahu di jaringan bahwa dia router advertisement-nya sifatnya ada stateless DHCP versi 6. Sedangkan router ketiga di sini yang bersifat sebagai client. Pada router 1 dinyalakan unicast routing, dibuat pool-nya, nyatakan DNS servernya, ini ke perangkat lain, nama domainnya, sesudah itu masuk ke interface-nya, pastikan dia punya IP address di interface-nya ya. Ini untuk pemberian IP address. Lalu nyalakan fungsi DHCP servernya. IPv6 stateless. Lalu IPv6 second other config flag ini yang menyatakan bahwa nilai flag O-nya adalah 1. Untuk verifikasi, kita lihat di router 1, show spasi IP spasi DHCP spasi pool akan kelihatan di sini. Poolnya akan ngikutin dari si alamat IP si ini, si gigabit 01 ini. Berarti di domain 2001 kolon db8 kolon cafe kolon 1 double kolon sesuatu gitu kan, /64 trafficnya. Jadi poolnya akan sebesar itu. Berikutnya, ini cek lagi untuk pada server, benar nggak sih konfigurasi kita bahwa sudah pakai stateless DHCP versi 6? Show spasi IPv6 spasi interface spasi gigabit 0-1. Dan di bawahnya kita bisa lihat ada tulisan host use DHCP to obtain other configuration. Ini artinya sifatnya stateless DHCP versi 6. Nah, bagaimana kalau si routernya yang mau jadi klien? Nah, kita lihat sekarang dari sudut pandang router 3. Router 3 sebagai DHCP versi 6 klien. Kita cukup masuk ke interface-nya, kemudian nyalakan IP versi 6 dengan perintah IP versi 6 enable, dan berikan IP minta secara otomatis dengan IPv6 address autoconfig. Jadi ini akan mengakibatkan dia yang mengirimkan router solicitation, lalu router advertisement dibaca oleh router 3, dan kemudian dia melanjutkan prosesnya seperti yang kita bahas sebelumnya. Verifikasi pada klien bisa dilihat dengan show spasi IP versi 6 spasi interface spasi nama interface-nya, dalam hal ini gigabit 01. Terlihat stateless address autoconfig enabled. Global unicast address-nya sekian dengan nilai default router sekian. Ini menunjukkan dia sudah dapat IP. Ya. Kita juga bisa menggunakan perintah debug spasi IPv6 spasi DHCP spasi detail di router 3 klien. Kalau kita nyalain debug itu artinya kita minta tolong tampilkan semua informasi yang terkait dengan proses spesifik. Dan dalam hal ini kita mau lihat proses DHCP-nya, DHCP IP versi 6. Jadi ini ada kelihatan, oh dia lagi ngirimin information request. Ya.
Kemudian dan seterusnya dia dapat informasi, ada adding server, processing option di sini. Oh, saya dapat alamat DNS-nya yang saya pakai. Dan saya pakai nama domain yang dikirimkan dari si DHCP servernya. Berikutnya yang ketiga, bendera warna hijau di sini adalah untuk stateful DHCP versi 6. Konfigurasi router sebagai stateful DHCP versi 6 server. Sama dengan yang lain, perlu dinyalakan IPv6 unicast routing buat poolnya, ya. Di sini poolnya address prefix length lifetime. Karena kita kan stateful. Kalau yang tadi stateless itu kita tidak nentuin alamat address poolnya secara spesifik karena pasti akan ngikutin dari si prefixnya interface tadi. Saat si klien terima router advertisement, dia akan membuat alamat IP-nya sejaringan dengan alamat IP dari si router tadi, interface yang mengirimkan router advertisement-nya. Tapi kalau router sebagai stateful DHCP versi 6 server, kita harus menyatakan kita mau menyewakan pool-nya dengan alamat apa. Jadi address prefix-nya apa. Address prefix-nya, lalu prefix length-nya, lalu sifat sewanya, lifetime-nya mau dinyatakan atau tidak. Preferred lifetime infinite nih tanpa batas. Lalu DNS servernya apa, domain name-nya apa. Baru masuk ke interface-nya, baru nyatakan dia sebagai server DHCP versi 6 juga, ikat dengan pool name-nya. Jadi ini sebenarnya mirip sama yang stateless, tapi bedanya di baris yang ini. Karena kita nyatakan alamat network yang mau kita sewakan, dan lama masa sewanya. Pastikan nilai flag M adalah 1. Nilai flag O, terlepas dari 0 dan 1, begitu M-nya 1, pasti akan menjadi stateful DHCP versi 6 untuk jaringan tersebut. Ini contoh konfigurasinya. Di sudut pandang router 1 sebagai stateful server, unicast routing dinyalakan, pool dibuat. Ya, ini lifetime infinite, artinya tanpa batas masa sewanya. Dikasih tahu DNS server di mana, nama domain, masuk ke interface gigabit 01 yang sebelah kanannya. Lalu dinyatakan bahwa alamat IP-nya sekian, DHCP servernya dengan pool IPv6 stateful, dan nyalakan flag M sama dengan 1. Untuk verifikasi kita bisa perintah show spasi IPv6 spasi DHCP spasi pool, dan juga show IP versi 6 spasi DHCP spasi binding. Binding ini kalau sudah ada perangkat yang make. Kalau belum ada yang make, belum muncul bindingnya. Juga bisa show IPv6 interface gigabit 01, dan di sini kita bisa lihat host use DHCP to obtain routable address. Ini tulisan seperti ini pada router Cisco menyatakan bahwa router IP versi 6 ini menyuruh kliennya pakai stateful DHCP versi 6. Bagaimana kalau si routernya mau sebagai DHCP versi 6 client, stateful DHCP versi 6 client? Maka perintahnya sedikit berbeda dengan yang tadi. Yang ini adalah masuk ke interface-nya, nyalakan IPv6 enable-nya, lalu IPv6 address DHCP. Berbeda ya, ini pada stateful. Jadi router 3 meminta semua informasinya pada DHCP versi 6. IPv6 spasi address spasi DHCP. Kalau yang sebelumnya adalah IPv6 spasi address spasi autoconfig. Karena ini sebenarnya masih turunan dari Slack. Kalau Slack murni pun seperti itu, autoconfig. Oke. Itu sampai dengan tema keempat. DHCP versi 6 relay. Seperti pada DHCP versi 4, jika server DHCP versi 6 berada di luar dari broadcast domain client, maka pesan DHCP versi 6 multicast tidak akan terkirim. Maka router yang terkait harus dikonfigurasi sebagai DHCP versi 6 relay. Perhatikan gambar topologi berikut. Pada topologi ini ada router 1 dengan 3 kaki ya, tapi fokus kita ada di kaki gigabit 00 dan gigabit 01. Di kaki gigabit 00 ini adalah jaringan 2001 DB8 KV A. Kita anggap saja ini
A-nya yang penting ya, jaringan A. Sedangkan di kaki yang sebelah gigabit 01 adalah 2001 DB8 KV1. Ya, yang ini jaringan 1. Yang sebelah kiri jaringan A, yang sebelah kanan jaringan 1. Ya, kalau yang ini adalah maksudnya jaringan yang router 3. Nah, si DHCP versi 6 servernya ada di sini. Ada di alamat 2001 DB8 KV1 double colon 6. Tapi kliennya ada di sini. PC1. Beda jaringan, beda broadcast domain. Memang kerjanya si router adalah membatasi broadcast domain. Jadi broadcast domainnya yang si pointer sini ya. Jadi broadcast domain yang ini itu tentu saja akan dipisahkan dengan broadcast domain yang ini. Jadi masalahnya adalah si multicast, pesan multicast DHCP versi 6-nya nggak bisa lewat. Nah, supaya bisa lewat, maka perintah yang perlu diberikan adalah pada router 1, masuk ke interface gigabit 00. Interface gigabit 00 itu yang ke jaringan sebelah kiri ya. Jadi yang mendekati ke klien. Berikan perintah IPv6 spasi DHCP spasi relay spasi alamat destination spasi alamat IP versi 6 DHCP versi 6-nya yang bisa dikontak oleh router tersebut. Jadi di sini sebagai contoh dia menyatakan bahwa kalau ada permintaan DHCP relay ke arah IP 2001 DB8 KV1 double colon 6. Dengan demikian nanti permintaan lalu lintas DHCP dari klien PC1 yang ini saat dia mengirimkan secara multicast, saat diterima oleh router 1 akan diteruskan ke sini. Dan nanti balasan dari sini yang akan dikembalikan ke router 1 akan dikembalikan lagi ke jaringan ini. Itu fungsi DHCP relay. Sama seperti pada IP versi 4, DHCP versi 4. Bagian ke-6, troubleshoot. Urutan troubleshooting yang baik untuk permasalahan DHCP versi 6 adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan masalah alamat konflik tidak ada. Kedua, verifikasi metode alokasi. Ketiga, tes dengan IP versi 6 static. Keempat, verifikasi switch port configuration, ini di sisi switch ya. Dan kelima, tes dari subnet yang sama atau dari VLAN yang sama. Juga kita bisa gunakan perintah debug spasi IP versi 6, spasi DHCP, spasi detail pada router-router untuk menampilkan apakah fungsi DHCP-nya sudah aktif. Itu kalau kita menggunakan stateless atau stateful DHCP. Kalau kita tidak menggunakan DHCP, artinya kalau kita pakai Slack, ini tidak perlu digunakan. Dan ya, itu saja sebenarnya. Hanya memberikan urutan troubleshooting saja. Kesimpulannya di pertemuan ini kita sudah bahas Slack, stateless DHCP versi 6, stateful DHCP versi 6, konfigurasi router dalam mode Slack, konfigurasi router sebagai server stateless DHCP versi 6 dan juga sebagai client, konfigurasi router sebagai server stateful DHCP versi 6 dan juga sebagai client. Terima kasih.